Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membahas topik selanjutnya. Kalau di video sebelumnya saya membahas pendapatan atau gaji Jessica Jane setelah kasus perselingkuhan yang terjadi antara Eric Lim dan Listi Chan. Kali ini spesial saya akan membahas berapa sih pendapatan dari Eric Lim dari YouTube karena atau setelah perselingkuhannya dengan Listi Chan ketahuan oleh Jessica Jane. Jadi, apakah itu berdampak pada pendapatan, viewers, subscribers, atau segala macamnya pada channelnya Eriko Lim? Yuk kita simak. Tapi sebelum mulainya, kalian bisa klik tombol subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik buat kalian semua. Oke, yuk langsung saja kita coba lihat. Tapi sebelum kita bahas lebih detail, kita coba lihat dulu nih spesifiknya channelnya Eriko Lim itu seperti apa. Berapa sih video yang diupload, berapa sih subscribernya. Yuk kita cek. Jadi kali ini kita lihat nih ya. Oke, nama channelnya adalah Eriko Lim, ya channelnya ini. Dan untuk jumlah videonya yang sudah diupload itu ada 587 video. Lebih banyak dari video yang diupload oleh Jessica Jane kalau tidak salah. Jessica Jane di angka 300-an kalau nggak salah. Nah, untuk subscribernya ada di 2.704. Oh, 2 jutaan lah, hampir 3 juta lah. Nah, oke, untuk video viewsnya ada, kalian bisa lihat di 459 juta dan country ID Indonesia. Entertainment untuk channel type-nya dan user created-nya tanggal 7 Januari 2014 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Ya, oke, untuk rankingnya atau predikat yang diberikan Social Blade kepada Eric Lim adalah B+. Kalau dari Jessica Jane dapat predikat A-. Oke. Yuk kita nggak bahas Jessica Jane di sini, kita mau fokus Eric Lim ya. Lupakan Jessica Jane sebentar, kita fokus Eric Lim. Bagaimanakah pengaruh kasus perselingkuhannya terhadap channelnya? Yuk kita lihat. Nah, untuk ranking di Social Blade dia peringkat 11.000 dan untuk subscriber rankingnya di 4 ribuan, video views di 9 ribuan dan untuk country rankingnya di 139. Entertainment rankingnya di 1400-an. Ini untuk ranking aja di peringkat-peringkat aja sih. Jadi Social Blade itu memberikan ranking atau peringkat kepada setiap konten kreator atau channel YouTube yang ada di YouTube. Jadi tujuannya untuk memberikan peringkat lah. Kalau namanya anak sekolah kan ada rankingnya juga atau peringkatnya. Biar tahu nih peringkat kita sekarang berapa. Yuk kita lanjut lagi nih. Nah, ini yang sangat signifikan ya. Jadi kalau kalian lihat subscriber for the last 30 days artinya adalah jumlah subscriber dari 30 hari kemarin atau 30 hari dari hari ini ke belakang. Itu ada tanda minusnya. Apa sih artinya minus? Itu artinya ada tandanya pengurangan. Jadi ada yang unsub sebanyak 240.000 orang unsub channelnya Eric Lim karena mungkin geram ya dengan kasus perselingkuhan yang sudah terjadi dengan Listi Chan. Bisa jadi mereka emosi, wah ini gimana sih Eric Lim, akhirnya unsub. Unsub itu menekan kembali tombol sub dan berubah menjadi unsub, artinya tidak berlangganan lagi, sebanyak 240.000 orang. Bahkan minus nih, jadi banyak orang yang berhenti mengikuti atau berlangganan channelnya Eric Lim. Kalau lihat persentasenya minus 500%. Ini hampir nggak 500 ya, 400 lah ya. 400%. 4 kali lipat penurunannya. Banyak juga ya. Nah, untuk dari subscriber weekly-nya kalian lihat nih. Ini weekly-nya. Pernah ada nih. Dia kita coba lihat tahun 2020 yang dekat-dekat ini. Ini ada 20.000. Saya rasa ini untuk video ini minus nih harusnya ya, karena ini rangkumannya adalah minus. Ini turun jauh ya. Nah, oke, turun jauh nih. Nah, untuk video views-nya, ini jadi untuk video views ada sedikit dilema. Karena apa? Jadi kadang subscriber turun belum tentu views turun. Karena apa? Karena bisa jadi subscriber yang lama itu jadi pengen nonton lagi tuh channelnya Eriko Lim, pengen ngeliat ada update nggak dari Eriko Lim, atau pengen tahu siapa sih Eriko Lim tanpa subscribe. Bisa nggak? Bisa. Kan kita bisa lihat channel seseorang tanpa perlu subscribe, tapi kita bisa ngeliat semua videonya.
masuknya di sini views. Jadi kalau kita lihat viewsnya ada di 20 miliar views di 30 hari terakhir. 20 miliar ya. Iya 20 miliar. Nah, kalian lihat ini naik 50%. Ada 50% kenaikan. Jadi kalau untuk pendapatan saya kira tidak begitu signifikan karena yang dilihat adalah views-nya. Jadi subscriber turun it's no problem, yang penting views naik. Oke. Jadi ini ya kejadiannya. Jadi dengan adanya kasus ini ada penurunan jumlah banyak orang yang unsubs, tapi views naik. Banyak yang unsubs, views naik. Ya. Sekarang langsung kita lihat aja berapa sih estimasi pendapatannya gitu. Estimasi pendapatannya kita coba lihat nih. Ini di sini tulisannya 5,1K sampai 82,4K. Satuannya USD, jadi satuan dolar. Coba kita konversi ke rupiah ya. Untuk konversi, cara gampang saja di internet USD to IDR. Oke, jadi gak usah susah ngitung pakai kalkulator. Ada 5,1K. Coba kita lihat 5,1K itu ada sekitar 75 juta. Ada sekitar 75 juta. Jadi ada sekitar 75 juta rupiah per bulan. Ini lumayan angka yang sangat tinggi. 75 juta. Ada 75 juta rupiah per bulan. Minimumnya. Ini angka minimum ya. Di sini kan bicara range. Nah, range maksimumnya itu 82,4K. Coba kita lihat. Coba kita lihat 82,4K. Nah, ini 82,4K. Ini pendapatan maksimumnya. Range maksimum pendapatannya sekitar 1,2 M. 1,2 M. Jadi dari berapa nih tadi? 75 juta sampai 1,2 M. Tapi jangan kalian anggap dia bakal bisa nyampe 1,2 M ya, karena untuk mencapai nilai ini sangat susah di Indonesia. Jadi kemungkinan sangat kecil untuk bisa, atau impossible ya. Jadi saya pribadi memberikan asumsi atau kira-kira nih angka yang akan ditempuh itu sekitar didapatkan itu sekitar 25% dari nilai maksimumnya. Jadi kalau tadi ini dapatnya 1,2 M, 1,2 M, 1,2 M. Nah, 25%-nya itu adalah 300 juta rupiah. Nah, 300 juta rupiah itu kemungkinan uang yang didapatkan Eric Olim dari channelnya. 300 juta. Kalau kalian tahu pendapatannya ini jauh di bawahnya Jessica Jane. Kalau ingin lebih tahu detail berapa pendapatannya Jessica Jane, bisa lihat di video saya sebelumnya. Saya sudah kupas tuntas berapa pendapatannya Jessica Jane. Sedikit saya simpulkan pendapatannya di bawah Jessica Jane untuk Eric Olim ini. Jadi kalau secara kasar ngomong lebih kaya si Jessica Jane sih daripada Eric Olim. Tapi kenapa sih dia selingkuh? Saya nggak tahu. Nah oke, selanjutnya nih. Masalah gaji sudah jelas dan sudah clear. Pendapatannya mungkin di 300-an juta ya. Nah, kalau kita lihat untuk pendapatannya karena kasus ini. Oh, kita lihat nih apakah ada perubahan. Apakah ada perubahan? Nah, kita lihat. Untuk perubahan, oke, untuk sebelum-sebelumnya di angka 100-an ya, $100, sampai 200. Begitu kasus itu muncul, oh my god, penaikannya malah naik nih ternyata. Iya, penaikan naik. Jadi gajinya malah naik. Subscriber turun, tapi gaji terus naik. Kenapa? Karena banyak yang views. Jadi intinya, nggak penting berapa jumlah subscriber yang hilang. Selama jumlah viewsmu naik, salary-nya juga naik. Jadi bagi Eric Olim mungkin ini bukan jadi sebuah beban karena dia masih punya banyak subscriber dan banyak views yang akan datang terus-menerus. Jadi dengan kejadian ini atau dengan kasus perselingkuhan ini bisa jadi channelnya Eric Olim ini nggak akan semakin turun pendapatannya, malah semakin naik. Ya namanya popularitas seseorang akan semakin naik dengan adanya isu-isu yang agak seperti ini ya. Nah, banyak orang atau netizen jadi pengen tahu. Jadi intinya di video kali ini saya mau katakan bahwa pendapatan Eric Olim dengan adanya kasus perselingkuhannya dengan Listi, walaupun sudah diketahui oleh Jessica Jane, pendapatannya tetap naik.
subscriber turun. Ya, bagi saya, menurut saya ya subscriber turun bukan jadi sebuah masalah, yang penting salary naik atau gaji bulanan naik. Oke, seperti itu. Jadi saya simpulkan seperti itu. Nah, kalian lihat nih, ini ada banyak warna merah-merah nih. Ada pengurangan subscriber nih. Mungkin ini akan berlanjut. Nah, ini untuk gaji naik. Oke, clear? Gaji naik, subscriber turun. Oke, sekian review dari saya untuk gaji dari Eric Olim pasca perselingkuhannya Eric Olim dengan Leslie Chan yang sudah ketahuan oleh Jessica Chen. Sebelum kalian meninggalkan channel ini, bisa klik subscribe dan like channel ini biar channel ini terus berkembang menjadi yang lebih besar dan terus meledak, membagikan informasi yang penting buat kalian semua. Oke, terima kasih telah mengunjungi channel saya.